Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkata Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, percaya akan kebangkitan. Kebangkitan adalah bagian dari iman kepercayaan kita. Yesus dalam pewartaannya mengajarkan bahwa ada kebangkitan. Ajaran Yesus ini dibuktikan dengan kebangkitan yang ia sendiri alami setelah kematiannya disalib. Orang-orang Saduki pada dasarnya tidak percaya akan kebangkitan. Mereka mempersoalkan apa yang mereka sendiri tidak mau percayai. Mereka menerapkan kategori kehidupan duniawi, soal kawin mengawini untuk kehidupan kekal. 2 hal yang tentunya berbeda. Kehidupan duniawi berbeda dengan kehidupan surgawi. Sikap orang-orang Saduki merupakan cermin dari orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka berusaha menguasai orang lain demi kepentingannya sendiri. Hal ini telah dialami oleh Yesus. Orang Saduki ingin menunjukkan bahwa pendapat mereka yang benar. Mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Bahkan mereka mencoba mencari contoh melalui kehidupan yang menggambarkan situasi di dunia dengan di surga. Seolah-olah situasi di dunia itu sama persis dengan kehidupan setelah seorang meninggal. Sikap yang tidak baik dari orang-orang Saduki ini ternyata sudah diketahui oleh Yesus. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa situasi di dunia dengan di surga tidak dapat disamakan. Yesus menjelaskan bahwa makna kebangkitan adalah kehidupan baru sebagai anak-anak Allah. Saudara yang terkasih, Yesus hari ini mengatakan bahwa kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Hidup seperti malaikat, suatu kehidupan yang baru dan berbeda dengan kehidupan dunia. Ini seharusnya menjadi sukacita dan penghiburan bagi kita semua. Marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan,
agar kehidupan kekal ini menjadi milik kita. Mari kita menjadikan Yesus sebagai jawaban dalam hidup kita. Dialah tujuan hidup kita saat ini dan selamanya. Marilah kita membangun pengharapan dan cinta kepadanya setiap kali kita mengungkapkan doa kredo. Aku percaya akan Roh Kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Semoga kita senantiasa mengalami kebahagiaan dalam Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.